Halo Bunda, kali ini saya akan berbagi mengenai perlengkapan apa saja yang saya siapkan untuk membuat MPASI anak saya. Saat ini anak saya sudah berusia 9 bulan, sehingga ada beberapa perlengkapan yang tidak terpakai dan juga ada yang sangat esensial. Nanti akan saya jelaskan juga Bunda berdasarkan per kategorinya. Nah, pada prinsipnya perlengkapan MPASI bisa menggunakan apa saja yang ada di rumah asalkan terjaga kebersihannya ya Bunda. Tidak harus membeli baru semua. Di akhir video, saya akan cantumkan daftar barang apa saja yang diperlukan untuk menyiapkan MPASI. Mari kita mulai videonya. Untuk peralatan memasak, yang pertama kita butuhkan adalah timbangan. Timbangan ini untuk menakar bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat MPASI, karena kan porsi MPASI itu sedikit ya Bunda, jadi takarannya kecil-kecil. Makanya saya siapkan timbangan yang digital seperti ini supaya lebih akurat. Karena takutnya kalau tidak sesuai dengan resep itu nanti gizinya tidak terpenuhi. Makanya saya membeli timbangan digital supaya lebih akurat. Ini saya siapkan dari Goto, ini yang bisa dicas, bisa juga menggunakan baterai. Nah, kebetulan ini saya nggak isi baterai, juga bisa digunakan ya, karena dia sudah diisi sejak pertama kali saya beli. Ini belum pernah saya cas. Nah, ini dia lubang casnya. Nah, ini kepake banget ya Bunda di saya, harganya murah cuma sekitar 30 ribuan aja. Yang kedua, saya juga siapkan gelas takar atau gelas ukur. Nah, ini ada tutupnya dan juga satu paket dengan sendok takarnya. Ini tuh bahannya bagus ya Bunda, ada tutupnya juga, ini bisa diputar gitu, jadi bisa ada corongnya, bisa menggunakan tutup atau bisa enggak menggunakan tutup. Ini juga ada gelas takarnya, ini lengkap banget, isinya tuh berapa ya, 6 atau 7, tuh 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, isinya 6. Ini ada yang 1 sendok makan, 1 cup, 1/4 cup, dan yang paling besar ini setengah cup gitu. Tapi sendok takar ini belum pernah saya pakai sama sekali ya Bunda, karena saya belum pakai bumbu-bumbu gitu, baru pakai bawang merah, bawang putih gitu aja. Kalau gelas takarnya itu malah kepake banget Bunda, terutama untuk ngukur kaldu kalau mau kita masukkan ke dalam plastik gitu untuk menyimpannya, atau juga ketika mau dipakai kita bisa ngukur air. Ini juga tulisannya jelas ya Bunda, jadi worth banget untuk dibeli ini gelas takarnya karena ada tutupnya, jadi lebih higienis. Selanjutnya yang saya siapkan adalah food maker. Ini saya beli dari Kidi yang harganya murah meriah, cuma sekitar 20 ribuan aja. Tapi ya karena harganya murah, jadi kita nggak bisa berharap terlalu tinggi untuk bahannya. Ini bisa dilihat dia itu nggak begitu halus gitu ya cuttingannya. Jadi ada brudul apa ya? Agak kasar gitu Bunda, tapi ya nggak apa-apa karena food maker ini nggak akan dipakai lama. Nah, ini dapat apa aja? Kita dapat untuk penumbuk pengaduknya, terus dapat sendok juga, tapi pinggirannya juga nggak begitu halus ya Bunda, sama kayak yang gelasnya tadi. Jadi sendoknya ini jarang saya pakai. Selanjutnya dapat tutup, terus aduh jatuh. Terus dapat saringan, tapi ini saringannya kecil tapi juga worth banget untuk dibeli kan untuk nyaringnya puri gitu. Terus dapat juga parutan, ini berguna banget parutannya. Nah, yang ini belum pernah saya pakai juga ya Bunda, pemeras jeruknya. Kemudian dapat mangkoknya. Nah, mangkoknya itu kecil juga, sesuai lah sama porsi makan bayi. Nah, ini kalau kita mau nyaring tinggal ditumpangin aja saringannya atau parutannya gitu. Terus ini mangkoknya ada teksturnya di bawahnya bergerigi, jadi bisa ngebantu buat menghaluskan. Lumayan ya Bunda, seharga 20 ribu karena ini juga nggak dipakai lama, jadi ya nggak apa-apa sih, nggak usah beli yang mahal-mahal juga. Selanjutnya saya siapkan telenan. Nah, ini saya telenannya beli untuk mengiris-ngiris buah gitu. Kalau yang untuk sayur sama daging itu karena masih dimasak, saya pakai telenan yang ada di rumah. Nah, ini pinggirannya ada lubang, ada apa ya, teksturnya gitu, jadi air bisa tertahan di situ, nggak akan jatuh kemana-mana. Itu bagus ya Bunda, bahannya tebal gitu. Selanjutnya saya sediakan plastik zipper kayak gini, plastik apa ini, plastik clip untuk nyimpan bahan makanan gitu. Ini harusnya masuk ke kategori selanjutnya ya Bunda, tapi nggak apa-apa lah saya sampaikan di sini. Selanjutnya saya juga beli set pisau. Ini pisau stainless gitu, kayaknya tuh warna-warni gini nggak tajam ya Bunda, tapi ternyata ini tuh tajam banget. Ini harganya murah sekitar 60 ribuan aja. Udah dapat 6 set pisau kayak gini, terus ini saya pilih stainless supaya nggak berkarat gitu. Tapi yang paling sering saya pakai cuma yang pink itu ya Bunda, sama ada yang kecil untuk ngiris-ngiris buah. Nah, ini tuh tajam banget ya Bunda. Tapi sayangnya untuk guntingnya ini ada berkarat ya Bunda, dia bisa berkarat untuk yang guntingnya. Kalau pisaunya sih belum berkarat. Nah, yang pisau roti ini belum pernah saya pakai ya Bunda. Terus pisau daging ini juga jarang-jarang saya pakai. Kemudian nah ini yang paling sering saya pakai juga karena dia kecil, bisa untuk ngupas-ngupas buah. Nah,
Pengupasnya ini juga sering saya pakai ya Bunda. Sebenarnya untuk pisau itu kuncinya yang penting kita pisahkan untuk mengupas buah dan juga bahan makanan yang mau dimasak seperti daging gitu ya, supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Nah ini saya juga siapkan pengasahnya ya Bunda, asahannya, karena dia kan ngasahnya nggak bisa di asahan batu biasa gitu, jadi harus pakai alat khusus. Tapi ini berguna banget, cuma diasah 3 kali aja dia udah langsung tajam. Harganya juga murah Bunda, sekitar 14 ribuan aja. Nah selanjutnya yang saya siapkan adalah set panci. Ini saya beli dari Nanjiren. Ini dapat yang untuk membuat sup, terus dapat penggorengan. Nah, ini bahannya bagus ya Bunda. Dia dari My Fun Stone gitu atau batu medikal di deskripsinya. Ini kelihatan nggak belakangnya tuh ada bulat-bulatnya. Cuidei tulisannya. Nah itu dia panasnya tuh cepet dan juga merata. Dia juga tebel. Nah untuk gagalnya sendiri ini tuh kayak besi gitu, berat juga. Tapi ada lapisan anti panasnya, jadi gagalnya ini nggak akan panas. Terus juga mudah dibersihkan. Tapi ini berat itu sih kelemahannya, agak berat gitu. Ini ukurannya saya beli yang 16 cm ya Bunda, jadi agak kecil. Terus ini juga dapat untuk mengukusnya serta tutup satu. Nah ini yang sering saya pakai untuk membuat sup, untuk membuat bubur gitu, untuk buburnya si Dede. Kalau mau untuk mengukus tinggal kita tumpangkan aja, lalu kita tutupkan dengan tutupnya. Tutupnya ini bisa dipakai di kukusan, panci maupun penggorengannya. Nah ini saya beruntung banget belinya dapat hadiah meat grinder ini. Cuman ini tuh meat grindernya gede banget ya Bunda. Nanjiren ini tuh sering ngadain promo gitu loh Bunda, beli panci dapat apa gitu. Nah kebetulan saya kemarin buru-buru supaya dapat meat grinder ini, jadi bisa untuk menggiling daging sekalian. Nah cuman ini ukurannya agak besar, jadi kalau nggak begitu pas kalau untuk MPASI ya Bunda, tapi juga bisa kita gunakan kalau kita beli daging sapi gitu yang mau dipakai untuk MPASI, kita giling dulu pakai ini juga bisa. Bahannya juga bagus ya Bunda, dari plastik tebal gitu, mudah dibersihkan. Nah ini kalau beli sendiri ini harganya sekitar 100 ribuan. Selanjutnya saya juga menyiapkan saringan besar untuk menyaring bubur, karena kalau pakai yang Kiddy Food Maker itu kan kecil, jadinya tuh harus berkali-kali gitu. Kalau pakai yang besar ini bisa kita taruh mangkok langsung jadi 2 gitu sekali nyaring. Jadi kalau yang dari Kiddy Food Maker ini lebih sering saya gunakan untuk nyaring-nyaring buah atau yang porsinya kecil-kecil. Dan kalau makanan utama saya prefer menggunakan saringan besar ini. Harganya sekitar 14 ribuan, bahannya bagus ya Bunda. Next saya juga siapkan set spatula. Ini saya pilih yang silikon dari Jeep beserta bucketnya juga. Saya beli ini terpisah ya Bunda, nggak beli yang satu set gitu. Saya pilih yang dari silikon supaya aman. Nah di sini saya beli beberapa jenis. Yang pertama ini penggorengan, ini nggak pernah saya pakai. Kemudian ini yang sup ada bolong-bolongnya, ini untuk nyaring kalau kita masak kaldu gitu, jadinya bisa tersaring. Nah ini untuk sendok sup, ini sebenarnya saya salah belinya. Saya tuh maunya beli yang sup yang melengkung gitu, tapi ternyata dapetnya yang lurus, jadinya ini nggak kepake deh. Kalau yang satu sih sering saya pakai kalau buat kaldu gitu ya Bunda. Nah yang paling sering dipakai yang ini karena dia cooking spoon. Dia tuh cocok banget dipakai dengan yang panci dari Nanjiren tadi. Jadinya sering banget saya pakai. Cuma kekurangan dari silikon itu dia itu baunya lebih susah hilang gitu ya Bunda. Sama kayak kalau ada minyak-minyak gitu juga dia lebih membutuhkan banyak sabun untuk membersihkan. Nah mungkin alternatifnya Bunda bisa pakai spatula yang dari kayu. Selanjutnya ini saya ada slow cooker dari Baby Safe. Ini saya belinya second, nggak sengaja beli. Ini ukurannya kecil, 0,8 liter nih, nggak ada 1 jengkal ya Bunda. Jadi kalau untuk bikin kaldu ini tuh nanggung banget karena dia dapatnya cuma sedikit. Tapi juga ini sering saya pakai buat kaldu karena kan biar vitaminnya itu nggak hilang ya Bunda. Katanya kan bagus kalau pakai slow cooker karena dimasak dengan suhu rendah dalam waktu yang lama, jadi kandungan vitaminnya tuh masih bagus gitu Bunda. Nah ini timernya ada yang 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan juga nanti dia otomatis menjaga supaya suhunya tetap hangat gitu, jadi kayak magic jar gitu Bunda. Ini nggak begitu penting sih, tapi bisa juga Bunda alokasikan kalau mau menggunakan slow cooker ini. Selanjutnya untuk kategori penyimpanan, yang pertama saya siapkan adalah ini kantong ASI. Jadi kantong ASI kan udah nggak begitu dipakai ya Bunda, karena dia udah mulai makan. Ini saya alih fungsikan menjadi tempat untuk nyimpan kaldu. Nah ini tuh bagus ya Bunda, cocok gitu. Soalnya kan saya belinya yang bening dari Lasti Bani. Jadi kelihatan kalau kaldu udang warna orange, kaldu sapi warna apa, kaldu ayam warna apa gitu. Juga kita bisa tulis di situ Bunda kapan buatnya. Jadi saya prefer pakai kantong ASI untuk tempat nyimpan kaldu.
Untuk menyimpan makanan yang udah dimasak, saya beli baby food container. Ini yang dari plastik, mereknya Jai kalau nggak salah. Ini tuh harganya murah, cuma sekitar 30 ribuan aja ya bunda. Tapi bahannya bagus, plastik tebal gitu. Terus udah ada ukurannya juga di sampingnya. Terus ini bawahnya dari silikon, jadi kalau misalnya beku kita tinggal pencet aja bawahnya dia udah keluar. Terus tutupnya juga dilengkapi dengan ini ada yang bisa buat buka tutup. Jadi kalau misalkan mau dipanaskan menggunakan microwave itu dibuka bisa. Kemudian dia juga ada seal silikonnya juga, jadinya tuh rapet banget. Ini bahkan semut aja nggak bisa masuk, udah saya coba gitu. Jadinya tuh aman banget, walaupun harganya murah. Ini satu paket itu isi 4, ada 2 warna, yang pink sama yang hijau toska gitu. Ini saya sampai beli 2 ya bunda, karena kan kalau 4 itu kayaknya rodi banget nyucinya, cuci kering pakai. Selanjutnya saya juga beli toples-toples untuk nyimpen bahan makanan. Ini dari Kalista, Kalista Rumoy. Ini dapat 4 ukuran, yang masing-masing ukuran itu dapat 3 setel, dapat 3 set. Nah ini yang bentuknya persegi, ini ada 2 ukuran, saya lupa berapa, ini nggak ada keterangannya juga. Kemudian yang persegi panjang juga dapat 2 ukuran. Ini kalau nggak salah 1,5 liter sama 2 liter gitu bunda. Ini membantu banget sih untuk nyimpen bahan makanannya dede biar lebih higienis gitu, nggak terkontaminasi dengan bahan makanan yang lain, juga jadi lebih awet dan lebih segar gitu bunda. Menurut saya ini walaupun nggak harus beli, tapi kita harus memisahkan bahan makanan yang buat si dede ya bunda. Oh iya, ini bahannya nggak begitu tebel ya bunda, karena harganya murah, cuma 50 ribuan aja, jadinya bahannya nggak begitu tebel. Nah untuk penyimpanan selanjutnya ini saya juga ada drying rack. Ini sebenarnya bukan untuk nyimpan alat MPASI ya bunda, tapi untuk botol bayi, botol susu. Cuman karena udah nggak kepake, jadi sekarang saya alih fungsikan jadi buat nyimpen peralatan makannya si dede. Nah ini bisa dilihat dalamnya cukup lega juga, cukup untuk naruh pergelasan dan juga permangkokan. Nah ini bisa kita lihat dalamnya, yang dari Baby Safe ini bahannya bagus ya bunda, tebel gitu, kayak kokoh gitu juga bahannya. Nah ini ada tingkatannya juga, bisa kita buat taruh simpen kayak pipet, gelas takar, atau cup feeder, titer gitu, dan juga sendok susu. Pokoknya yang kecil-kecil itu kita bisa taruh di bagian tingkatnya ini. Nah ini juga ada adjustable tiangnya gitu, tiang apa sih ini namanya, pokoknya dia bisa disesuaikan, bisa kita lepas pasang gitu sesuai keinginan. Ini tuh isinya ada 6 sebenarnya bunda, yang kayak tiang-tiangnya itu, cuman yang saya pakai cuma yang 4 aja, sisanya saya pakai buat naruh mangkok. Nah cuman ini nggak bisa buat naruh banyak ya bunda, cuma seperlunya aja. Jadi paling saya sekali nyuci gitu, sekali makan langsung saya cuci, langsung saya taruh di sini. Nah ini juga bawahnya bisa buat nyimpen pisau, mangkok, atau food container kayak gitu. Terus ini juga ada fasilitas ada fitur lingkarannya gini kayak gelas, ini bisa kita pakai buat naruh sendok. Jadi menurut saya ini multifungsi banget ya bunda. Terus juga ada ranting-ranting, ada gantungan yang modelnya kayak ranting-ranting bercabang-cabang gitu, bisa buat kita naruh empeng maupun juga sikat lidah. Dan juga ini ada tutupnya ya bunda, jadinya tuh aman dari debu dan serangga-serangga seperti kecoa atau cicak gitu, jadinya lebih aman dan higienis. Nah ini juga bahannya bagus ya bunda, dari plastik tebal tuh, pokoknya yang dari Baby Safe nggak usah diragukan lagi ya bunda. Ini juga kalau misalkan kita mau pergi-pergi ke rumah mertua atau kemana gitu yang bawa perlengkapan MPASI, itu mudah banget bunda, kita tinggal tenteng aja. Nah ini kita tutup, ada kuncinya juga ya bunda. Nah terus tinggal bawa segini, mudah kan bunda. Terus ini juga di bawah ada tempat buat nampung air gitu, kalau misalkan barang-barangnya masih basah. Nah ini juga bisa dilepas, bisa kita bersihkan juga atau kita buang airnya gitu. Jadi ini sekalian bisa untuk ngeringin botol, juga bisa dipakai untuk MPASI-nya dede. Selanjutnya untuk bahan makanan ini beberapa yang saya siapkan. Yang pertama ini saya ada kacang merah organik. Ini sebenarnya nggak kayak gini ya bunda bentuknya, ini cuma udah saya pindah ke kontainer yang udah saya rebus, terus udah saya taruh di freezer. Selain kacang merah ini juga saya sebenarnya siapkan kacang hijau kupas. Ini gambarnya saya attach aja ya bunda, tapi udah dipakai. Selanjutnya ini saya juga ada unsalted butter.
Dari Ancor, ini saya beli udah ada kontainernya kayak gini ya bunda, jadi bisa dipakai lagi gitu. Selanjutnya saya juga sediakan keju plain ini dari Bell Cube. Nah ini udah saya pindahkan ke kontainernya juga. Nah ini untuk lemak tambahan ya bunda, jadinya sesuka bunda aja mau nyediain apa. Ini saya juga udah sediain bumbu, ini saya belinya yang ikan teri nasi gitu, supaya yang nggak ada pengawetnya, nggak ada garam, nggak ada gulanya, jadi benar-benar cuma ikan teri gitu loh dibubukin. Tapi ini belum pernah saya pakai bunda, karena bumbunya masih bawang merah bawang putih aja. Nah tapi ini sepertinya bagus bunda kalau saya lihat reviewnya, untuk jaga-jaga kalau si dede nanti kita Kemudian saya juga sediakan minyak canola dari Mazola, karena katanya kan minyak canola itu omega 3-nya paling tinggi. Jadi saya sediakan Mazola. Ini juga sering saya pakai ya bunda. Selanjutnya saya juga sediakan Evo dari Casa de Oliva untuk pengganti lemak tambahan juga. Selanjutnya yaitu peralatan makan. Nah sebenarnya inti dari perlengkapan MPASI adalah peralatan makannya. Tapi yang nggak usah kita beli semua jenis peralatan makan ya, karena yang kita pakai sebenarnya nggak banyak. Kayak saya ini sebenarnya sering saya pakai cuma yang mangkok dari Pigeon ini aja. Saya beli yang feeding set mini, tapi yang besar ini juga belum pernah saya pakai karena kan masih terlalu besar ya untuk usia 9 bulan, 6 sampai 9 bulan itu cukup pakai mangkoknya. Terus ini juga dapat sendok, ini ada dua. Yang satu lebih pendek tapi dia mulutnya lebih besar, cekungannya lebih besar. Tapi yang panjang ini lebih kecil tapi itu lebih dalam. Jadi saya prefer yang pendek ini untuk nyuapin si dede karena nggak begitu dalam cekungannya. Nah kalau dari Pigeon ini pinggirannya halus ya bunda. Kemudian saya juga siapkan suction ball, ini dari Mugu. Ini bagus banget bahannya sih bunda, tebal gitu. Terus juga suctionnya bisa dilepas, jadi kita bisa pakai kalau cuma mau pakai mangkoknya aja. Nah tapi ini juga belum pernah saya pakai ya bunda, karena dia belum belajar makan sendiri. Kemudian saya juga siapkan mangkok yang ada tutupnya, ini dari Tupperware. Nah ini tuh 330 ml, ini juga sering saya pakai sih untuk pengganti kalau yang mangkok dari Pigeon itu masih kotor, terus saya sering pakai yang ini. Selain itu untuk mangkok itu bisa pakai yang kontainer kayak gini ya bunda, tinggal dipanasin terus dipakai gitu aja itu nggak apa-apa, jadinya nggak usah beli mangkok banyak-banyak. Nah kalau yang ini tuh sering saya pakai ya bunda karena ada tutupnya juga, jadi kalau mau dipakai kemana-mana tuh udah higienis gitu, ada tutupnya dan tutupnya mudah dipakai. Nah kalau yang ini juga dari Tupperware tapi tutupnya tuh susah dibuka dan dipasang ya bunda, terus ukurannya juga terlalu besar, tapi ini masih kepake sih bunda untuk naruh bahan masakan yang udah jadi gitu. Kemudian untuk persendokan ini saya nggak sedia banyak juga sih, cuma buat ganti-ganti kalau misalkan yang itu tuh belum dicuci gitu. Yang sering saya pakai sih yang dari Pigeon. Nah kalau yang ini dari Sugar Baby, ini tuh udah ada sejak saya menyiapkan perlengkapan bayi baru lahir. Ini dari silikon lembut gitu ya bunda. Ini saya ada dua. Saya beli yang udah ada tempatnya kayak gini, supaya kalau mau dibawa kemana-mana itu lebih bersih, lebih higienis karena ada tempatnya. Yang biru tadi juga ada tempatnya sih bunda, cuman lagi disimpan. Nah saya beli silikon juga yang tapi ini nggak ada mereknya, cuman ada jerapahnya gitu, lucu ya bunda. Karena di awal-awal tuh saya prefer pakai sendok silikon, tapi kalau sekarang sih udah enggak. Cuman yang ini tuh silikonnya tuh di bagian mulutnya tebel banget bunda. Kalau dibandingkan dengan yang Sugar Baby itu tuh lebih enak dipakai yang Sugar Baby karena yang putih itu tebel. Kemudian saya juga sedia satu sendok yang ada sensor panasnya. Nah ini juga kepake sih bunda untuk ngecek apakah suhunya udah pas atau belum. Tapi sayangnya ini tuh mulutnya terlalu besar bunda, jadinya tuh kebanyakan gitu kalau mau nyendok pakai itu. Jadi saya prefer yang sendok Pigeon. Selanjutnya saya juga sediakan gelas ya bunda. Yang pertama ini ada gelas silikon dari Cup. Kemudian yang kedua saya dari Baby Safe, ini gelas plastik biasa. Harganya murah, cuma sekitar 16 ribuan. Tapi ini tuh lebih sering kepake dibandingkan dengan yang Sippy Cup dari Sugar Baby. Karena kadang dia tuh nggak mau makan bunda kalau nggak dicelupin air dulu. Dan dia itu juga suka banget air putih. Jadinya tuh saya lebih sering pakai gelas ini dibandingkan Sippy Cup. Nah kemudian ini gelasnya yang dari silikon, ini saya dari Cup Baby. Ini bagus ya bunda, silikonnya tebal gitu, terus desainnya juga lucu. Ini juga bisa kita pakai buat dia latihan minum dari gelas. Selanjutnya untuk empeng buah, ini saya siapkan dua yang nggak ada mereknya semua. Nah tapi tuh saya prefer yang biru ini bunda karena mudah gitu loh kalau mau
Naruh buah tinggal buka aja, terus masukin deh. Nah ini harganya murah ya bunda, cuma sekitar 4 ribuan aja. Tapi sejauh ini jarang banget saya pakai ya bunda, cuma saya pakai sekali buat naruh puding itu karena dia kesulitan kalau makan puding langsung. Nah kalau yang hijau ini sebenarnya desainnya lucu, tapi tuh susah gitu dibuka. Nah bukanya muter gitu sih, tapi cuman gak praktis itu loh, harus nyari-nyari nih kan. Mana nih, nggak ketemu-ketemu. Gimana nutupnya? Jadi kalau menurut saya untuk empeng buah ini tuh nggak begitu esensial ya bunda, bisa beli bisa enggak. Tapi kalau mau disediakan juga nggak apa-apa. Nah akhirnya ketemu tutupnya. Kalau untuk buka tutupnya sih gampang bunda, sama ya kayak yang biru. Nah selanjutnya saya juga sediakan training cup. Ini saya beli 2 dari Sugar Baby, yang warna hijau kuning sama yang biru. Beli 2 supaya ganti-ganti aja. Nah ini tuh kalau untuk makan sih di saya nggak begitu kepake ya bunda, tapi kepakainya kalau buat cemilan gitu, kalau dia makan biskuit. Untuk dotnya sendiri dia dari silikon, jadi lembut gitu, sama kayak dot-dot bayi gitu. Cuman dia modelnya yang beda. Terus dari Sugar Baby ini tuh in one ya bunda, jadi ada sedotannya kalau nanti dia udah siap pakai sedotan. Ini juga udah disediakan sikat sedotannya juga. Nah, kalau misalkan dia udah mau ganti sedotan, kita tinggal ganti aja tutupnya. Ini juga ada pemberatnya ya bunda sedotannya. Nah, nih pemberatnya tinggal dipasang di bagian bawah. Nah menurut saya lebih hemat kalau kita beli yang 2 in 1 ya bunda, jadinya tuh nggak harus beli baru lagi, karena kan juga udah nggak kepake ini yang dot bagian atasnya, dot sebelumnya gitu. Nah tinggal kita ganti aja tutupnya pakai yang sedotan. Ini juga bahannya bagus bunda, lembut gitu, dari Sugar Baby, nggak usah diragukan ya. Selanjutnya untuk perseleberan, yang pertama saya sediakan dari Sugar Baby, ini seleber silikon. Silikonnya tuh bagus ya bunda, bahannya lembut gitu dan gak bikin iritasi. Terus juga mangkoknya ini bisa tetap stay dia terbuka gitu. Nah kalau silikon itu tuh dia bisa dicuci ulang, jadinya hemat gitu, dan juga cepat kering ini bunda, tinggal kita kipas-kipasin aja udah pada kering. Kemudian ini ada seleber yang ada anti airnya, nah dia kemeresek gitu bunda, tapi ini kalau pakai 1 kali ini harus ganti bunda, karena kan kotor nggak bisa dicuci, kalau dicuci basah gitu. Ini kalau kita makan 5 kali ya kita harus sediakan 5 kalau yang seleber itu. Kalau yang ini seleber biasa dari Mio. Nah ini tuh tembus bunda airnya, tembus ke bajunya, jadinya bajunya juga tetap kotor kalau pakai seleber yang seperti ini. Nah kalau yang ini tuh seleber saya dikasih sih, nggak beli, dia tuh dikasih saudara saya dari Taiwan kalau nggak salah. Ini tuh tebel bunda, dia walaupun kain gitu dia nggak tembus, beda sama yang Mio, dia juga nggak kresek-kresek gitu bunda, tapi ini saya nyari di Shopee belum nemu. Kemudian yang terakhir saya sediakan seleber dari Baby Safe yang ada mangkoknya yang bisa dilepas. Nah tapi ternyata ini juga airnya tembus bunda ke belakang gitu, jadinya kalau untuk yang tahan air menurut saya yang terbaik adalah seleber silikon. Nah ini sebenarnya bisa dilepas gitu, kemudian dicuci mangkoknya aja, tapi ya itu tadi bunda tetap basah gitu bajunya, jadinya saya lebih sering pakai yang seleber silikon. Selain itu, saya juga sediakan bubur fortifikasi untuk jaga-jaga kalau nanti dia bosan sama masakan mamanya atau lagi GTM gitu bunda, dengan berbagai rasa biar tahu mana yang dia suka. Oke, yang terakhir ini juga saya sediakan high chair dari Sugar Baby. Ini yang traynya bisa dilepas ya bunda, jadi mudah dibersihkan. Untuk review lengkapnya nanti saya buatkan video terpisah ya bunda, karena takut terlalu panjang. Nah menurut saya penting banget kursi makan ini ya bunda, karena kita juga lebih mudah menyuapi di kursi makan, serta mengajarkan habit makan yang baik. Nah demikian bunda perlengkapan MPASI yang saya persiapkan, semoga bisa memberikan referensi untuk bunda sekalian yang juga sedang deg-degan menanti masa-masa MPASI anaknya. Berikut saya sertakan juga list perlengkapan MPASI yang diperlukan. Ini hanya untuk gambaran saja ya bunda, supaya memudahkan bunda-bunda sekalian dalam menyiapkan perlengkapan MPASI. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi masing-masing ya bunda. Nggak harus semuanya beli, yang penting prinsipnya itu perlengkapan MPASI harus bersih dan higienis, apalagi perut bayi kan masih rentan ya bunda, imunisasinya juga belum lengkap, sehingga kita harus benar-benar menjaga supaya bayi kita tetap sehat dan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Sekian videonya bunda, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.